Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semua yang berada dari Sabang sampai Merauke? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan juga semoga COVID-19 segera berakhir. Amin. Oh ya, BTW sekarang puasa keberapa sih? Ke-8, 9, 10, ke-11 ya? Nah, gimana nih puasanya selama 11 hari? Masih tetap strong kan ya? Ya dong, sebagai umat muslim harus kuat, apalagi dalam berpuasa. Semoga kita semua bisa istiqomah full puasa hingga Ramadan berakhir, kecuali jika ada uzur syar'i yang membuat kita tidak harus berpuasa. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalan singkat aja, karena menurut istilah ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi aku tuh mau perkenalan singkat aja, nggak panjang-panjang, karena kok panjang tuh namanya biodata. Oke, nama aku Aini, biasa dipanggil Ni, Aca, atau Fariha. Ya sebenarnya sih kalau mengenai nama panggilan ini, aku lebih kayak ya selagi kamu senang, aku senang, dan nama itu nggak buruk, why not gitu. Sore-sore bulan Ramadan biasanya ada istilah apa tuh? Ngabuburit ya, ngabuburit. Kalian pada ngabuburit kemana nih? Mungkin kalian salah satu dari tim rebahan atau tim mager yang malas banget mau keluar. Ya udah sih kalau buka pakai apa yang ada aja di rumah gitu kan. Nah, kalau gitu gimana kita adakan ngabuburit virtual aja yuk gitu, biar lebih gitu, asik. Apaan sih? Nah, BTW ini tuh podcast pertama kali aku, jadi harapan aku kalian senang ya dan gak bosen, karena kan kalau kalian senang aku juga otomatis ikut senang ya kan. Pada podcast pertama kali ini juga aku mau sedikit bercerita yang semoga kalian sebenarnya gak bercerita sih, kayak lebih memberikan seuntai kisah, berarti lebih kecil dari kisah ya. Dan semoga tuh kalian bisa, nggak kita aja sih, aku juga termasuk, yang semoga kita sama-sama itu bisa mengambil pelajarannya terus menerapkannya dalam kehidupan real life atau kehidupan sehari-hari. Baik, kali ini aku mau mengisahkan tentang sahabat Nabi ketika bulan puasa. Ya, karena ini bulan Ramadan kan, jadi aku juga bercerita yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Biar serasi kayak aku dan kamu. Canda-canda. Nah, biasanya kalau bulan puasa itu, sebagian kita menghabiskan waktu siang menunggu berbuka atau mungkin malamnya dengan berkelana di dunia maya ya nggak sih? Atau mungkin ada yang memilih tidur sepanjang hari gitu kan, dan berharap ketika dia bangun, 5 menit lagi menjelang maghrib. Terus asar sama zuhurnya gimana gitu kan, ada-ada aja. Atau ada juga nih yang maraton episode drama gitu, karena episode panjang maraton mumpung lagi nggak makan siang gitu. Atau juga ada yang ngepush rank game. Ya memang sih nggak semua remaja, cuman dominan remaja biasanya begitu. Tentu saja kegiatan kita yang saat ini kita lakukan tuh sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman Nabi terlebih dahulu. Kalau pada zaman Rasulullah SAW itu, para sahabat menghabiskan waktu siang puasanya maupun malam ketika puasanya itu dengan menghatamkan Al-Quran loh. Masya Allah banget kan? Ya hebatnya itu mereka tuh nggak menghatamkan sebulan sekali tuh nggak gitu. Ya kalau kayak kita kan sebulan sekali itu udah senang banget, udah alhamdulillah banget ya kan. Udah kayak ya gitu deh gitu. Pokoknya merasa paling bahagia. Kalau pada zaman Nabi itu, sahabat-sahabat Nabi itu sehari sekali loh, hebat kan? Jadi kayak sehari sekali, ada juga yang paling banyak 2 kali dalam sehari, 60 juz sehari. Oh my god, Masya Allah banget gitu kan. Ya salah satunya adalah Imam Syafi'i. Beliau nggak termasuk sahabat Nabi sih, beliau termasuk tabi'in. Kalau sahabat Nabi itu ada Utsman bin Affan salah satunya, kemudian juga ada pemimpin-pemimpin Mesir. Nah terus tiba-tiba aku jadi bertanya gitu sama diri sendiri, bisa nggak ya aku kayak mereka gitu? Bisa nggak? Bisa lah, masa enggak?
Ya, aku bisa, kamu bisa, kita semua bisa. Meski kita tidak sesempurna sahabat Nabi, tabi'in, tapi yakinlah jika kita memiliki motivasi yang kuat, kita bisa kok gitu. Ya, lagian kalau dipikir-pikir, apa salahnya kita membaca 2 lembar ayat Al-Quran, 2 lembar Al-Quran setiap setelah selesai sholat wajib. Ya, nggak memakan waktu sih, paling lama cuma 10 menit gitu. Terus kalau kita membacanya rutin, itu sehari kita dapat 10 lembar, ya kan? 10 lembar itu sama dengan 1 juz loh. Jadi kalau 1 hari 1 juz, berarti selama bulan Ramadan kita bisa sekali khatam Al-Quran. Keren nggak? Keren nggak? Keren lah, masa enggak? Ya, apalagi tuh baru-baru ini juga ada program dengan istilah ODOJ, kepanjangan dari One Day One Juz. Ya itu tadi kayak 1 hari 1 juz. Jadi kalau program itu ada yang program semacam tadarus modelannya, ada juga yang mandiri gitu. Ya nggak ada salahnya kita mencoba gitu kan, apalagi ini kebaikan, insya Allah dimudahkan, amin. Selanjutnya ada secuil kisah kedua, ya masih tentang Ramadan juga. Jadi Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi itu selalu bersedih ketika Ramadan akan berakhir. Lah kenapa gitu kan? Ya di saat kita malah seneng Ramadan akan berakhir, ya gimana nggak seneng coba, besoknya itu hari raya kita gitu kan, terus sholat id, pakai baju baru, makan-makan, jalan-jalan, dapat THR, mungkin dapat THR dapat THR yang masih kecil-kecil ya gitu kan, ya mungkin kok yang besar nggak sebanyak yang kecil gitu. Kenapa jadi galau gini sih? Nah, jadi kita senang-senang kok Rasulullah dan para sahabat Nabi itu malah bersedih dengan sedih yang amat mendalam. Kenapa gitu? Ya Nabi Muhammad berkata bahwa ketika Ramadan akan berakhir, itu otomatis kan ya selama bulan Ramadan itu kan doa itu diijabah, bulan penuh doa diijabah. Semua kebaikan dilipat gandakan. Ya kapan lagi coba bisa dapatkan semua itu kecuali di bulan Ramadan, bulan suci penuh ampunan. Nah, mungkin 2 untai kisah sangat sederhana ini sangat bermanfaat bagi kita. Amin. Dan intinya, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Apalagi bulan Ramadan, bulan dimana kita bisa memanen pahala sebanyak mungkin. Tengok jam dulu, oke. Nggak terasa aja ya. Oh ya, sebentar lagi kita mau buka puasa dan kita harus menyiapkan bukaan. Mungkin sekian dulu dari aku. Senang bertemu dengan kalian. Sampai jumpa di lain waktu jika Allah menghendaki. Selamat berbuka puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.